Shalom adik-adik semuanya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa dong buat Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama siapkan hatimu, kita mau memulai ibadah kita sebelum kita mau memulai MPLS online pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di teladan-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bisikan dari awal, kenapa ada mengatakan satu hal ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hari di teladan-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati segala kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari
mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan hambanya Pendeta Cornelius Bambang Darmawan. Dan mari kita pujikan kembali dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Kita fokus kepada Tuhan. Kita undang Tuhan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kita semua. Saat ini. Agar Tuhan selalu memberkati kita semua, mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kita fokus, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, didengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Untuk adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami untuk hari ini, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Urapi kami supaya siapkan hati kami supaya dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu, dan berkatilah untuk Bapak Pendeta Cornelius Bambang Darmawan. Berkatilah supaya dapat menyampaikan
firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Inilah dan doa kami ya Tuhan, yang kurang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, warga Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa, bukan? Sangat bersuka cita saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Hari ini tema kita adalah menggali kebaikan dan potensi diri dari rumah. Kita ambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kekasih Tuhan, Matius pasal 25 sampai 24 ini sering disebut sebagai diskursus akhir zaman. Ya. Saya tidak sedang membicarakan tentang akhir zaman. Tetapi ada pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa ambil dari kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini. Memang konteks ayat ini, memang perumpamaan yang Tuhan berikan ini adalah berbicara tentang akhir zaman. Ya. Di dalam Matius pasal 25 ini sedang diungkapkan bagaimana orang menyongsong akhir zaman. Saya tidak sedang membahas tentang akhir zaman, sehingga Bapak Ibu jangan dipusingkan oleh hal tersebut. Karena ayat ini saya akan gunakan sebagai suatu pembelajaran bagi kita ketika kita berada dan menanti di rumah seperti sekarang ini. Ya, apa yang dilambangkan minyak di dalam pelajaran ini sebenarnya dituliskan sebagai Christos Tomus. Dan banyak orang menafsirkan sebagai kemurahan, derma, kebaikan hati orang Kristen. Kalau John Calvin lain lagi, dia menganggap sebagai zeal. Zeal itu yaitu semangat yang menyala-nyala bagi Tuhan. Sedangkan Barnes dia menyamakan dengan true grace, ya, anugerah yang sebenarnya, anugerah yang sejati. Minyak gambaran dari macam-macam persoalan, ya. Tetapi saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memahami bahwa ada masa-masa ketika gadis bijaksana dan gadis bodoh ini harus dikunci di rumah. Mereka harus mengalami lockdown di rumah untuk menantikan mempelai itu datang. Dan kita sudah baca ayatnya. Ada 10 gadis, 5 yang bodoh, 5 bijaksana. Kekasih Tuhan di rumah atau di mana saja engkau berada yang sedang menikmati firman Tuhan ini. Ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh gadis-gadis ini ketika mereka ada di dalam rumah. Mungkin suasananya tidak seperti kita karena mereka menantikan mempelai. Tapi ada pembatasan diri di dalam hidup mereka. Dan mungkin ini ada persamaan dengan keadaan kita sekarang.
kita sedang dibatasi diri di rumah kita masing-masing. Nah, pembatasan diri ini jangan membuat kita menjadi seperti 5 gadis yang bodoh itu. Tetapi saya ingin mengajak kepada kita semua untuk menggali kebaikan dan potensi diri dari rumah seperti 5 gadis bijaksana. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama adalah mereka yang 5 gadis bijak ini, mereka mempersiapkan diri menghadapi masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sekarang dibatasi diri. Tapi tidak selamanya kita akan dibatasi. Sebab nanti saatnya akan ada new normal. Nanti saatnya akan kita keluar dari rumah. Nah, seperti gadis yang bijaksana, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi new normal itu. Mereka mempersiapkan diri ketika mempelai itu datang. Oleh karena itu, selama kita berada di rumah, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Firman Tuhan bilang, persiapkan dirimu. Saudara dikasih dalam Tuhan, seorang tokoh yang terkenal namanya Bruce Lee. Tentu kita tahu Bruce Lee ya. Dia bilang, saya tidak takut kepada orang yang punya 10.000 jurus, tapi latihannya cuma sekali. Saya gentar kepada orang yang cuma punya 1 jurus, tapi latihannya 10.000 kali. Artinya apa? Selama kita terkunci di rumah, selama kita terisolasi di rumah, jangan sampai kita tak buat apa-apa. Tapi kita melatih diri kita, mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Kita mempersiapkan diri kita masa new normal. Ketika semua itu sudah berakhir, kita punya kapasitas, kita punya kemampuan. Ya. Bagaimana cara mempersiapkan diri menghadapi masa depan? Tentu selain kita mengasah talenta-talenta yang ada, yang kita punya. Ya. Kalau Anda senang dengan matematika, contoh-contoh soal dikerjakan sedemikian rupa di rumah. Hal itu nanti akan membuat kita lebih jago. Kita menggali potensi ini. Sebab potensi ini bukan hanya digali, tapi terus dilatih di rumah. Makanya jangan main HP terus di rumah ya. Tapi kita harus mau belajar. Talenta apa yang kita punya? Talenta bermusik. Kesempatan yang indah. Di rumah enggak kemana-mana. Coba mainkan alat-alat musikmu. Talenta apa? Talenta bernyanyi. Coba bernyanyi. Persiapkan dirimu. Nanti jangan sampai lockdown ini atau mengunci diri ini hanya berlalu begitu saja tanpa apa-apa potensi bisa digali dalam diri kita semua. Biasa aja, keluar malah lebih parah, lebih buruk. Sebab apa? Mangan turu tok isinya ya. Gimana cara persiapkan diri untuk masa depan? Kalau hal-hal rohani, kita perlu selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada seorang tokoh yang bernama Yabes. Kita pernah dengar lagunya tentang doa Yabes. Ya, di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9-10. Yabes ini hidupnya itu penuh kesengsaraan, tidak baik. Ya. Dia dilahirkan dengan penuh ketidakberuntungan dan menyusahkan. Ya. Tetapi Yabes merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Hasilnya apa? Yabes menikmati anugerah Allah. Kuasa doa melalui Kristus dapat mengubah sesuatu. Dapat mengubah segala yang buruk menjadi baik. Yabes tidak berhenti hanya berdoa saja. Tapi dia melatih diri. Bertemu dengan orang, kemudian bertempur. Itu adalah pelatihan diri Yabes. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kita juga harus berdoa, mengandalkan Tuhan, dan kemudian melatih talenta-talenta yang Tuhan berikan untuk mempersiapkan diri menghadapi lockdown yang akan dibuka, new normal. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh gadis bijaksana ini dibanding dengan gadis yang bodoh ini? Gadis bijaksana ini selain mempersiapkan diri dengan apa? Dengan minyak yang ada di dalam hidup mereka,
Minyak itu ayat 3 itu gadis-gadis membawa pelita juga membawa minyak, tapi gadis bodoh tidak. Ya. Gadis bodoh tidak, artinya apa? Mereka tidak mempersiapkan diri. Gadis bijaksana mempersiapkan diri, minyaknya disiapkan. Ya. Yang kedua, mereka mengalami juga kejenuhan. Ketika terkurung di dalam rumah, ini suasananya hampir mirip dengan kita ya. Walaupun ini konteksnya akhir zaman ya. Lihat, kita perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang ke-5 dituliskan begini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini bisa diterjemahkan sebagai mulailah mereka jenuh dan ngantuk, tidur akhirnya karena lama tidak datang. Lockdownnya lama tidak dibuka. Lockdownnya begini terus. Aku terkunci. Lama-lama jenuh. Betul? Nah kalau sudah jenuh, kita mulai malas melakukan ini, malas melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana ini? Ketika mereka mengalami kejenuhan, mereka terus melatih diri dengan menyiapkan minyak. Tapi toh kejenuhan datang. Semua orang mengalami kejenuhan. Yang pintar, yang bodoh, jenuh. Yang kaya, yang miskin juga jenuh. Ya enggak? Tapi kalau kejenuhan itu datang, pesan firman Tuhan sekarang ini adalah jangan mudah menyerah dengan keadaan. Jangan mudah menyerah dengan keadaan. Ada satu contoh tokoh Alkitab yang luar biasa, namanya Yusuf. Dia seorang anak muda yang punya cita-cita pengharapan. Dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Bagaimana 11 berkas gandum sujud kepada berkas gandumnya dia. Nah ini satu visi yang Tuhan angkat di dalam hidupnya. Dia akan jadi pemimpin. Tapi apa yang terjadi? Dia dimasukkan ke sumur, dia dijual. Itu waktu lama loh ya, bukan setahun 2 tahun ya. Bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Di penjara berapa tahun. Sampai dia jadi pemimpin. Itu butuh waktu cukup lama, 20-25 tahun. Untuk mendapatkan mimpi yang menjadi nyata itu. Tapi jangan jenuh. Waduh ini tidak selesai ya. Saya mau ngapain? Orang tua kita lagi usahanya juga sedang merosot karena memang semua lagi kacau, semua lagi menurun. Gitu. Tapi pesan firman Tuhan, jangan menyerah dengan keadaan. Sebab Tuhan mau kasih dirimu menjadi pemimpin. Pemimpin itu harus mempersiapkan diri. Kita harus mampu mengubah frustasi menjadi prestasi. Gali kebaikan dalam dirimu. Ada banyak kebaikan dalam dirimu. Ada banyak hal yang indah di dalam dirimu. Yang mungkin kau temukan justru ketika semua keadaan sedang terkunci. Justru ketika engkau harus berada di rumah. Justru ketika engkau harus berada sendirian. Gak boleh ketemu siapa-siapa karena virus ini bisa menular. Kita di rumah. Dalam keadaan kita sendirian. Justru kita lebih mudah bertemu dengan Tuhan, bukan? Dan Tuhan akan menunjukkan visinya kepadamu. Bahwa setelah ini berakhir, engkau akan menjadi pemimpin. Engkau akan diberkati. Asal jangan menyerah dengan keadaan. Persiapkan diri sebaik-baiknya. Minyaknya jangan sampai habis. Semangatnya jangan sampai pudar. Ya. Dan talenta-talenta harus terus diasah. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? 5 gadis bodoh itu kemudian bilang begini sama 5 gadis bijak itu. Boleh enggak saya pinjam? Boleh enggak saya minta sedikit minyakmu? Tapi apa mereka? Enggak boleh, nanti enggak cukup untuk kami. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pergi untuk membeli minyak. Sementara mereka pergi beli minyak, pengantin itu datang. Ya. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Jangan hidup dari menggantungkan diri pada orang lain. Ya, nanti kalau sudah keluar ya, mungkin kan papa saya kan orang kaya atau siapa ya, atau saya punya teman baik yang selalu membantu saya,
atau banyak hal orang lain. Kita menggantung, sebenarnya kita punya potensi diri. Sebenarnya kita punya kebaikan di dalam hidup ini. Tapi kita tidak mau gali. Kita hanya mau menggantungkan sama orang lain saja. Biar orang lain saja nanti bisa bantu saya. Nanti saya pakai uang saya bisa beli sesuatu. Pokoknya nanti saya akan les, uang papa saya banyak. Jangan menggantungkan diri pada orang lain. Kita harus hidup dengan kekuatan kita yang Tuhan berikan. Potensi kita ini ada. Jangan hanya mengandalkan orang lain. Ya. Kalau kita mengandalkan orang lain, nanti malah jadi tidak karu-karuan. Kita bisa ditipu orang lain, kita bisa dipermainkan orang lain. Ya, orang lain itu punya maksud-maksud tersendiri. Mungkin ada yang baik sih, mungkin ada yang baik. Tapi ada juga orang punya maksud-maksud jahat. Sehingga kalau kita mengandalkan diri kita kepada orang lain, maka kita mudah diombang-ambingkan oleh orang lain. Jangan mau. Jadilah gadis yang bijaksana. Dia bisa mempersiapkan semua untuk dirinya sendiri. Mempersiapkan semua talenta-talentanya untuk dirinya sendiri. Semangatnya sehingga mereka tidak patah semangat walaupun mereka jenuh di dalam kesendirian, terkunci di dalam rumah itu. Tapi mereka terus menggali potensinya. Sehingga mereka hidup tidak menggantungkan orang lain. Aku punya minyakku sendiri. Oleh karena itu, seperti hal-hal yang jasmania, seperti ilmu pengetahuan kita harus betul-betul menggalinya supaya kita nggak menggantungkan diri sama orang lain. Ya, kita mengerti, kita bisa mengerjakan soal, nggak nyontek jadinya, betul nggak? Nah, di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 6 dituliskan tentang Petrus yang berusaha dengan segala macam cara lewat pengetahuan, lewat pengalaman sebagai nelayan untuk menjalankan, tapi gagal. Dia tidak berhasil. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika Yesus bilang, tebarkan jalamu, Petrus merespon dan menjawab walaupun sudah gagal. Tapi Petrus tetap percaya pada firman dan perkataan Tuhan. Firman itu memberi jalan dan kekuatan kepada kita untuk tidak menyerah dan sungguh berharap sama Tuhan. Kita harus menggantungkan diri bukan kepada manusia. Karena firman Tuhan bilang celakalah kalau kita menggantungkan diri kita pada manusia. Kita harus menggantungkan diri kepada Tuhan. Seperti Petrus menggantungkan diri kepada Tuhan. Pak, saya ini orangnya tidak pintar. Pak, ini saya orangnya bodoh. Saya ini tidak bisa apa-apa. Petrus tidak bisa apa-apa. Petrus tidak dapat ikan. Tapi dia menggantungkan diri sama Tuhan. Dan dia mendapatkan berkatnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, percayalah baik-baik kepada Tuhan yang baik itu. Oleh sebab itu dia sudah memberikan kepada kita semua talenta. Kita harus mempersiapkan masa depan dengan mengasah semua talenta yang sudah Tuhan kasih. Tuhan kasih kita otak. Tuhan kasih kita hati. Otak untuk berpikir. Hati untuk merasakan. Ya. Potensimu harus digali. Baik dari otak juga lewat hati. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Ada kejenuhan selama kita berada di dalam rumah. Jenuh. Aduh, tidak enak rasanya di rumah. Jangan menyerah. Kalau kita melihat keadaan orang tua kita, mungkin usahanya sudah merosot. Jangan menyerah. Doa terus. Bawa orang tuamu seperti halnya Petrus. Jala ikan. Saya ini nelayan kawakan sudah ngerti. Tapi Tuhan lebih ngerti. Sehingga kita tidak menggantungkan diri kepada manusia. Tetapi kepada Tuhan yang baik. Otak kita dipenuhkan dengan ilmu pengetahuan. Takut akan Tuhan, permulaan dari hikmat. Amin. Hati kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga kebaikan-kebaikan itu bisa digali. Kita justru di dalam hal yang sulit ini, kita pikir ya, mungkin ada orang lebih sulit dari kita. Ada kebaikan yang bisa kita eksplor. Oh, tetanggaku rasanya kurang makan, kurang beras. Sedangkan di rumahku ada sedikit dan cukup. Mungkin aku bisa berbagi. Itu menggali kebaikan dan potensi diri kita dari rumah kita masing-masing. Dari rumahmu lah berkat itu kan muncul. Jangan takut, jangan gentar. Sebab Tuhan serta kita semua. Amin. Memang ketika kita melihat 5 gadis bodoh dan gadis bijaksana, mereka sama-sama mengalami kejenuhan. Mereka sama-sama tertidur. Suasananya sama. Tetapi hasilnya beda.
Suasananya tidak enak, sama-sama menantikan sesuatu. Kita juga semua kan, seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia menantikan corona ini segera berakhir. Tetapi apa yang terjadi? Ya, masih ada. Kita disuruh sabar menunggu. Semua kita sama-sama menunggu. Ya, mendengar suara pemerintah yang terbaik. Tapi kalau ini semua sudah berlalu, ketika kita sudah menggali kebaikan dan potensi diri, ketika new normal yang betul-betul terjadi, kita lepas dari semua itu, maka kita sudah siap menghadapi masa depan kita. Kita di dalam kejenuhan tidak menyerah. Justru kita mampu mengubah frustasi menjadi prestasi. Yang ketiga, kita hidup mulai menggantungkan diri sama Tuhan. Kalau dulu kita hidup menggantungkan diri sama manusia, ketika virus ada kita tidak bisa apa-apa. Kita menggantungkan diri sama Tuhan. Nah, potensi itu mulai digali. Kebaikan itu mulai muncul. Iman kita mulai tumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengerti sekarang Tuhan. Tuhan punya maksud dan rencana ketika kami harus diisolasi di rumah kami masing-masing. Seperti 5 gadis bijaksana Tuhan. Kami mau terus menggali potensi diri. Mengasah semua talenta kami. Yang selama ini karena hiruk pikuk dunia, kami melupakannya. Hari ini kami belajar melakukannya. Bapa di surga, kami juga mau hidup dengan tidak menyerah. Keadaan sulit memang Tuhan. Tapi kami percaya frustasi kami akan diganti dengan prestasi. Kalau kami terus mengasah diri kami. Mulai sekarang Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Bukan mengandalkan diri kami sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami yang mendengar firman-Mu dibangkitkan semangat kami. Dan kami menjadi orang-orang yang betul-betul diberkati. Selepas dari semua ini Tuhan, kami percaya kami akan bangkit sebagai pemenang. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.